Menyambung dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kaum ibu nih, terkait tentang poligami. Ya. Dari pembahasan tadi kan berarti kita harus menerima kan itu terjadi atas izin Allah. Ya. Kemudian itu adalah pilihan si suami untuk poligami atau tidak. Dengan syarat dia harus berlaku adil sesuai dari yang tadi sudah dibahas. Nah kemudian ini apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang istri Kalau sudah terjadi. yang sudah terjadi? Nah itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan saya, kalau suaminya sudah terjadi poligami, ya, yang namanya sudah terjadi itu bisa ditolak nggak? Tidak. Halo ibu-ibu? Tidak. Tapi ibu-ibu pun dikasih pilihan nggak? Silakan dipilih, dianggap sebagai masalah yang sangat besar, atau dianggap sebagai salah satu pintu masuk surganya si ibu-ibu itu. Ah Ustadz saya nggak mau lewat pintu sana. Ya silakan lewat pintu belakang juga nggak apa-apa. Karena surga itu ada 7 pintu untuk membuka itu. Kemarin benar ada pertanyaan, ada jamaah di Bandung. Ustadz, saya kesal katanya. Suami saya poligami. Yang pertama. Tapi dia izin memang. Karena saking kesalnya, saya suruh pilih yang ketiga. Jadi sekarang istrinya 3. Sekarang saya nggak kesal katanya. Jadi ternyata kata dia, ini dia sendiri yang ngomong ya, bukan dari saya ya. 2 istri dia masih kesal karena masih kebayang nanti si suaminya gimana dengan istri yang kedua kan. Akhirnya dibuat 3 istri, akhirnya nggak kesal katanya. Karena kekesalannya dibagi menjadi 3. Tapi ini dia ya. Terus saya tanya ke jemaah yang lain, ibu-ibu nggak ada Ustaz, saya nggak mau pakai pintu itu. Pilihan, betul ya? Pilihan. Jadi memang kalau kita tidak merasakan langsung dalam proses itu, mungkin kita nggak bisa bicara. Tapi kalau sudah merasakan, sudah mengalami. Karena saya bilang, loh kenapa ibu nggak milih cerai? Enggak, saya memang mau gimana, saya ingin bertahan. Jadi memang pilihan juga. Dan ternyata apa hikmah di balik itu? Allah memberikan rasa untuk keikhlasan si istri itu untuk mengikhlaskan ketiga lagi istrinya lagi. Jadi memang ini, kalau kita bicara perintah Allah, mohon maaf ya, kalau kita bicara perintah Allah, kita tuh harusnya bicara dengan akal dan iman. Kalau saya tanya, kalau kita bicara perintah Allah, harusnya yang paling gampang menggunakan akal atau iman? Iman. Iman. Kalau akal kan memang memilih. Tapi kalau iman, percaya atau tidak. Kita buktikan sekali lagi ya sebelum ditutup ya. 37 ayat 102. Perhatikan. Kalau itu sudah perintah Allah, kalau pakai akal nggak nyampe ibu-ibu. Nggak akan nyampe. Kalau pakai akal. Tapi kalau sudah menjalani dengan iman, silakan nanti dirasakan. Coba. Surat 37 As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ini perintah Allah, akal atau iman? Iman. Kalau akal nggak akan ketemu Pak. Iya. Masa Allah tega menyembelih? Kan begitu kan? Makanya kadang-kadang mohon maaf ya, ada memang perintah-perintah Allah yang memang nggak bisa dinalar dengan akal. Poligami, ayo secara umum, seorang istri bisa nggak nalar dengan akalnya? Enak aja, dia kan suami saya, kan begitu kan? Karena memang berpikirnya dengan akal. Tapi ketika kita sudah menjalani proses itu, menggunakan iman kita, nggak mungkin Allah akan menyiksa. Nggak mungkin Allah akan membuat menderita seseorang bagi yang memang benar-benar taat mengikuti perintahnya. Kan ini nggak masuk akal ini. Nabi Ibrahim begitu sayangnya kepada anaknya Ismail, tiba-tiba dapat perintah menyembelih. Kalau nggak ada iman di situ, maka tidak mungkin proses itu berjalan. Dan kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau menjalankan perintah Allah? Rumusnya cuma satu. Karena dia yakin selama dia mengikuti perintah Allah, pasti selamat. Selama dia mengikuti pikiran sendiri atau nafsunya, pasti celaka. Makanya silahkan Bapak Ibu melakukan sesuatu, silahkan memilih silahkan. Tapi ketika itu adalah perintah Allah, saran saya ikuti saja dengan keimanan dan insya Allah pasti selamat. Gitu waktu itu. Jelas ya?